My name is Miss Audina Liadi. You can call me Miss Dina from SMA Bakti Mulia 400. And my partner, Mr. Cahya Maula Sidik, also from SMA Bakti Mulia 400. We teach science material, me as biology teacher and Mr. Cahya as chemistry teacher. And today we're gonna learn together about getting started with key concept. And saya minta buat Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif, mohon bantuannya karena nanti kita sambil ya belajar bareng-bareng dan juga discuss bareng-bareng. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk pertama, what is the thing across your mind about key concept? And please, all the teachers, you can open this link. Mr. Cahya already shared the link on the chat box. You can open the Jamboard Google, and please, you can write it down your question. Only one question that you need to know about key concept. Yeah, I will give you like 5 minutes from now to write down your question about everything when you hear about key concept. Nah, apa nih Bapak Ibu yang terpikirkan ketika kita mendengar istilah key concept? Apakah key plus konsep ya? Atau pertanyaan-pertanyaan semacam apa yang ingin Bapak ketahui tentang key concept? Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan ya. Nah, contohnya misalnya seperti, nah, Miss Yin, how to implement the key concept in your lesson. Nah, like Miss Yin ya, Mr. and Miss, you can write it down your question. Nah, Bu Zaki, SMA, bagaimana keterhubungan hakikat pengetahuan di semua mata pelajaran. Irdit, SMA. Ide-ide atau prinsip-prinsip dasar apa yang sangat penting untuk memahami suatu topik atau bidang ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon bisa diganti menjadi kalimat tanya. Somat, SMP, apa yang menjadi tantangan di key konsep ya, Mr. Somat ya. Thank you, Mr. Edi. How do you think we should present the key concepts so our learners can learn better? Okay, good one. Okay, 1 minute left. Everyone, please write it down your question about key concept. Ya, Miss Vini, key concept mengandung unsur apa saja sih? Oke. Yeah, Miss Fami, what are the most challenging from the key concept? Oke, thank you. Thank you everyone yang sudah menuliskan. Ini kita save terlebih dahulu. Oke. Oke, thank you everyone for the question. Now next slide ya. Nanti kita akan bahas mengenai pertanyaan Bapak Ibu nanti di sesi akhir ya. Sekarang kita masuk about our materials. So, this is about the opening question, started question. Um, I want to ask about which one of the following is concept. Ya, what do you think, Bapak Ibu? Ya, apakah saya boleh panggil beberapa nama? Nanti you can give your argumentation. Is it key concept? Is it concept or not? Ya, 7 sticky note ini siapa yang menurut Bapak Ibu yang bukan konsep? It's not a concept. Ya, between chair, power, religion, plant, basketball, road, and watercolor. Ya. Bisa bantu dicek Mr. Cahya or Mr. Amrul, ada nggak yang bilang di kata-kata ini yang bukan uh, key concept? Tidak ada ya. Oke, semua everyone say this is a concept ya. Oke, good. Nah, ya, so what is a key concept? Okay, so what is a key concept? Before I explain about a key concept, yeah, I have one meme, one picture on the right side. This is the picture say that friend with all the key concept. Ya, jadi di sini terlihat ada satu
individu yang mempunyai key konsep, lalu sekelilingnya mengelilingi mereka. Nah, dari gambar ini nih Bapak Ibu, what do you think? Ada yang mau berpendapat, open mic maybe? Atau chat box bisa dituliskan. Jadi menurut dari gambar ini nih, menurut Bapak Ibu apa sih key konsep itu? Boleh bisa dituliskan pendapat Bapak Ibu. Atau you can open mic. Ya, Mr. Agus Irfan. Key concept is a belief of understanding about an idea. Okay, thank you, Miss. Understanding about the idea. Agus. Any else, Bapak Ibu? Key concept. Key concept are fundamental building blocks in any subject area. It's like a fundamental, yeah, building blocks. And they act as lenses through which we interpret information and make connection between different ideas. Yeah, by understanding the key concept, we can gain a deeper understanding of a complex topics and make meaningful connection between them. Jadi dengan ada key concept yang mana fundamental itu berarti seperti pondasinya. Kalau kita sudah mengerti suatu pondasi suatu konsep ya, suatu material, apapun yang terjadi nanti saat kita mengkoneksikan ke maybe between the chapter atau between materials itu akan lebih mudah bagi anak-anak gitu ya. Jadi itu salah satu maksud sorry, salah satu key concept ya. It's like the fundamental blocks in any subject area ya. Oke, so we have types of concept. Jadi ada beberapa tipe konsep nih, Bapak. Ya. The first one is substantive concept, and then the second one second order concept, and then the last is threshold, ya threshold concept. So what is substantive concept? Ya, substantive concept is like a fundamental ideas or principles within a subject that are essential for understanding and reasoning within the discipline. Jadi substantif konsep itu artinya fundamental ideas, idea yang utama, gitu ya. Konsep yang utama di dalam suatu subjek ya. Karena saya biology teacher ya, saya berikan contoh. Contoh di dalam biologi itu ada beberapa substantif konsep. Contohnya anatomi, ya, embryology, fosil, natural selection, gene, cell, ya. Jadi ada konsep-konsep utama, ya, the primary concept you can find in your subject. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi substantive concept. And the characteristic for this concept, they form the foundation of knowledge and understanding. Oke, sampai sini seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu how about the second order concept? Second order concept build upon substantive concept and involve the keyword is deeper. Ya, jadi setelah Bapak Ibu sudah paham substantif konsepnya, anak-anak ini, mereka akan lanjut ke second order, deeper understanding, or they can make the connection, or they can make implication within the subject. Ya, contohnya lagi, saya ambil contohnya misalnya in natural selection. Jadi di substantif konsep itu natural selection. Second order konsep ya apa sih yang bisa didalami lagi dari konsep natural selection? Yaitu ada yang namanya evolutionary mechanism. Ya, jadi di natural selection itu kita belajar mekanisme evolution ataupun kita bisa belajar regulation of gene expression or gene flow gitu. Jadi kalau di substantif konsep itu konsep kunci utamanya the first foundationnya ya. Nah lalu di second order itu kita belajar tentang koneksinya ataupun mekanismenya dari konsep si substantifnya itu gitu. Jadi the characteristic they provide insight into processes or mechanism or relationship beyond basic knowledge gitu ya. And then threshold. The last one is threshold concept. Threshold itu kan kalau in bahasa you can say like ambang batas. Ya, jadi ambang batas dari suatu konsep. Jadi ini sudah lebih kompleks lagi nih. Kalau
Kalau tadi second order itu kita deeper understanding, ya. Lalu threshold itu kita lebih lebih dalam lagi dan lebih kompleks lagi. Contohnya kita tadi di substantive konsep sudah belajar embryologi or fosil, gitu ya, atau natural selection. Second ordernya kita belajar mekanisme evolutionnya atau regulasi perubahan gennya. Lalu di threshold concept are transformative, integrative, and often troublesome concept that are fundamental to understanding subject. Jadi threshold concept itu saya kasih contoh di sini evolution. Berarti kita sedang membicarakan evolution concept. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya membayangkannya bola besar. Di dalam besar ada bolanya lagi, bola kecilnya lagi. Jadi ada layer-layernya gitu. Nah, jadi layer pertama itu substantive concept, concrete idenya, big ideasnya. Lalu layer terluarnya second order concept, gitu ya. Lalu yang paling luarnya lagi, yang paling kompleksnya lagi itu adalah threshold concept. Okay, so what are the benefits of using and thinking about the key concept in teaching and learning? Ya, we have four benefits of using and thinking about key concept, Mr. and Miss. Yeah, the first benefit is deeper understanding. If a student they can get the key of that concept, they can easy to understood some things, to understood the material. Ya, kalau mereka udah dapet key-nya, contoh misalnya di dalam uh, saya kasih contoh lagi, misalnya di dalam biologi, biologi itu ada pelajaran pembelahan sel gitu. Nah, itu sih di dalamnya gitu ya, proses apa sih yang terjadi di dalam sel? Nah, pasti saat saya memberikan materi terkait dengan pembelahan sel, nah mereka udah nyambung tuh di situ, gitu ya. Jadi di per understanding. Contoh lagi misalnya saya berikan contoh matematika, gitu ya. Matematika misalnya contohnya mau belajar kalau di SD gitu ya, mau belajar perkalian, otomatis key konsepnya itu adalah tambah-tambahannya dulu, gitu ya. Kalau tidak bisa tambah-tambahan, pasti nanti di perkalian akan sulit. Nah, jadi semakin paham key konsepnya, mereka akan lebih deep understandingnya gitu ya. Apapun yang kita pelajari untuk di selanjutnya akan lebih mudah. Oke, the next critical thinking ya. Critical thinking di sini artinya saat si siswa itu kita berikan konsep, kita berikan suatu konsep, lalu mereka dapat key-nya, otomatis mereka akan lebih kritis dalam berpikir. Ya, contoh misalnya kita lemparkan aja, kita uh, misalnya mendongeng gitu ya, mendongeng. Nah, mendongeng habis itu critical thinking, key konsepnya apa sih mendongeng itu? Misalnya cara membuat ceritanya ya, lalu misalnya kita cara menentukan tema, lalu menentukan jenis-jenis cerita dongengnya. Nah, itu jadi juga mengasah critical thinking. And then long term retention. Long term retention di sini artinya kalau karena mereka sudah paham, otomatis akan bertahan lebih lama gitu ya, konsepnya. And then connection across subject. Nah, inilah hebatnya kalau kita sudah paham key konsep, anak-anak itu sudah paham suatu key konsep, mereka akan bisa mengkonektikan. They can connect it across the subject gitu ya. Jadi contohnya di sini big idea or konsepnya nutrition ya, nutrition. And they can connect it into digestive system and also they can connect it into green plant photosynthesis. And this is different material. Ya, this is different materials. This is about the digestive system yang mana human ya. Lalu ternyata bisa juga mereka mengkonektikan di satu big ideas itu bisa ditemukan di berbagai macam subjek atau materi ya kita bisa mengkonektikan. Oke. Nah, the last one about the misconception. Ya, ini yang sering terjadi misconception pada anak-anak. Jadi common misconception. Misconception, the key concept are just vocabulary words.
ya. Jadi tadi di awal saya jelaskan memberikan contoh ya. Power is it concept or not? Religion is it concept or not? Chair is it concept or not ya? Ternyata alhamdulillahnya Bapak Ibu betul tadi jawabannya bahwa yang di slide awal itu adalah semuanya benar-benar konsep. Karena misconception itu kadang terjadi yang sesuatu yang abstrak gitu ya. Itu terkadang ada yang menyebutkan bahwa itu bukan konsep. Contoh bagaimana kita menjelaskan terkait dengan religion, love, power, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, padahal itu pun konsep sebenarnya gitu ya. Jadi, in reality, key concept are big ideas that encompass broader themes. Jadi, even sesuatu yang kita tidak bisa lihat, sesuatu yang abstrak, itu pun sebenarnya suatu konsep gitu ya. Misconception. Key concept are only for certain subject ya. And in reality, key concept are applicable across all subject. Jadi contoh, misalnya saya ambil contoh di kata-kata change ya. Change. Change. Change itu kan artinya perubahan. Maybe perubahan yang ada di konsep materi sejarah dengan perubahan yang ada di konsep maybe agama itu beda gitu ya. Jadi suatu kata, suatu konsep itu ternyata em, bisa berbeda makna di subjek lainnya. Jadi tolong hati-hati Bapak Ibu bisa dijelaskan bahwa ke anak-anak ada beberapa konsep yang mungkin di materi Bapak Ibu artinya seperti ini, nanti eh, dia berganti subjek ke subjek yang lain, mungkin akan beda maknanya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi misconception antara satu kata ketika ditemukan di subjek lain, nanti mereka bingung. Oh, enggak di agama kemarin artinya ini di pelajaran agama, kok di misalnya di sejarah kok beda lagi maknanya. Nah, itu mohon bisa dijelaskan nanti sama anak-anak gitu ya. Lalu the last misconception, key concept are too difficult for student to understand. Ya, tadi mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat bahwa ini gimana caranya anak-anak bisa menemukan key concept gitu ya. Mungkin sulit untuk beberapa anak-anak atau mungkin yang di grade bawah nih, misalnya SD gitu ya. Ataupun SMP awal nih kelas 7 gitu ya karena peralihan dari SD ke SMP mungkin agak susah menemukan key concept. Ternyata in reality key concept can be taught in an age appropriate way. Jadi caranya adalah yang sempat saya baca bahwa kalau untuk grade yang bawah, yang TK or SD, cara menemukan key konsepnya itu Bapak dan Ibu bisa memberikan konsepnya itu secara real. Diperlihatkan, benar-benar diperlihatkan. Contoh misalnya mau ngomongin tentang bunga kepada anak TK ataupun kepada anak SD. Nah itu dibawa, bunganya itu harus diperlihatkan kepada mereka. Kalau nggak bisa bawa bunganya, setidaknya gambar itu ataupun TK itu dia masih mengedepankan motoriknya. Jadi kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, nah mereka tuh susah untuk mendapatkan key concept gitu ya. Nah, tapi kalau untuk SMA udah kelas 9 sampai yang SMP ke SMA gitu ya, itu bisa memang untuk suatu konsep yang abstrak, tapi akan lebih baik juga sama konsepnya itu dimulai dari sesuatu yang konkret dulu. Jadi coba Bapak Ibu cari konsep yang ada di sekitaran mereka. Nah, baru Bapak Ibu bisa mengantarkan ke konsep yang Bapak Ibu mengajarkan. Contoh kemarin saya ambil contoh dari Miss Yin. Miss Yin itu kan mau mengajarkan Pitagoras ya Miss ya. Nah, Miss Yin ambil key konsepnya itu adalah tangga. Nah, itu buat anak-anak itu sesuatu hal yang bisa mempermudah mereka untuk mendapatkan key konsep dari Pitagoras gitu ya. Jadi kalau bawah dibawa langsung bendanya diperlihatkan langsung. Tapi kalau di SMP atau SMA yang udah mulai-mulai abstrak bisa Ibu Bapak cari analoginya gitu ya Bapak Ibu. Jadi so they can understand about your concept. Nah, kurang lebihnya seperti itu terkait dengan um, key concept ya. And next
We have Mr. Chaya. He can explain about the implementation of key concept. Mr. Chaya, the time is yours. Yang akan saya share adalah key concepts in practice, medium, and long-term planning. Jadi bagaimana kita menerapkan pemahaman yang sudah kita dapat tadi, yang sudah Miss Audina jelaskan, in practice ya, dalam prakteknya itu seperti apa. Incorporating key concepts into your teaching can help drive progression and ensure a balanced curriculum. By identifying the essential knowledge, skills, and big ideas, you can create a learning experience that is both comprehensive and engaging for your students. Jadi ketika kita menggunakan key concept dalam pembelajaran kita lakukan, ini akan membantu progresi atau peningkatan dan juga keseimbangan dari kurikulum yang sedang kita gunakan. Nah, dengan mengidentifikasi pengetahuan esensialnya, skills dan juga big idea tadi, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya komprehensif, tapi juga engage atau ya engage terhadap siswa kita. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di segitiga di bawah, di sana ada 3 elemen kurikulum yang bisa kita terapkan ketika kita menerapkan key konsep itu sendiri. Jadi di sini ada lingkaran konsep, kemudian juga ada factual knowledge, ada juga skills. Nah, ketiga elemen ini berhubungan satu sama lain yang melingkari atau mengelilingi subjek yang sedang kita akan sampaikan kepada siswa. Nah, kita bahas dulu masing-masing untuk konsep sendiri. Concepts is a cultivate the big ideas and underlying principles that give structure and coherence to the learning process. Jadi yang tadi Miss Dina jelaskan, baik itu substantive concept, second order, or threshold concept, itu bisa kita taruh di bagian sini, di lingkaran yang konsepnya. Kemudian ada factual knowledge. Factual knowledge ensure the students have a solid foundation of factual information and understanding of core subject matter. Jadi ini adalah pengetahuan-pengetahuan faktual yang berhubungan dengan konsep itu sendiri. Atau kalau kita dalam pembelajaran sehari-hari adalah hal-hal yang bersifat kontekstual yang berhubungan dengan konsep belajar tadi. Misalnya kalau eh, di kimia, karena saya chemistry teacher, konsepnya misalnya mengenai asam basa. Kemudian factual knowledge-nya, misalnya kenapa soda api bisa digunakan untuk membersihkan toilet seperti itu, karena ada sifat basa di sana. Dan yang terakhir di sini ada lingkaran yang skills yang menunjukkan bagaimana siswa bisa menggunakan konsep yang mereka punya untuk menjelaskan factual knowledge-nya tadi melalui serangkaian kegiatan seperti itu. Nah, di sebelah kanannya sini ada satu contoh ketika kita menerapkan key concept ini untuk pelajaran biology or chemistry. Nah, baik di biology ataupun chemistry itu ada konsep atau material yang menjelaskan tentang enzim, gitu ya. Jadi kalau yang seperti kita tahu bahwa enzymes adalah suatu biocatalyst atau suatu zat yang diproduksi oleh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dari metabolisme dalam tubuh. Nah, itu menjadi bagian dari konsepnya ya Bapak Ibu. Jadi enzim di sini adalah contoh dari konsep. Kemudian factual knowledge-nya, kita bisa menggunakan kalimat tanya seperti how fast the food process in our body. Seperti itu. Kemudian skills-nya untuk supaya siswa bisa menjelaskan factual knowledge-nya dan juga bisa mendalami apa yang mereka ketahui tentang enzim sendiri, mereka bisa melakukan kegiatan praktikum yang bisa menjelaskan bagaimana cara enzim bekerja. Jadi kalau di kimia atau di biologi itu dijelaskan bahwa enzim ini bekerja pada suhu dan keasaman tertentu. Jadi ketika dia ditempatkan di suhu yang terlalu tinggi, maka ada kemungkinan enzimnya tidak bekerja sama sekali. Begitu pula jika ditempatkan di situasi yang terlalu asam, enzimnya pun tidak akan bekerja. Nah, itu akan bisa menjelaskan bagaimana seberapa cepat makanan itu diproses di dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya tentang key concepts in medium terms planning. Nah, medium terms planning sendiri kan sebenarnya sudah sangat sering kita lakukan, terapkan, yaitu adalah ketika ya sudah sering kita lakukan ketika kita menyusun rencana pembelajaran, baik itu dalam lesson plan mingguan ataupun ya mingguan atau bulanan. Jadi bukan pada jangka yang panjang, ini pada jangka yang medium.
Kita baca dulu di sini. Effective medium-term planning is a crucial for guiding learners' progress and development over a sequence of lessons or a unit of work. Jadi, ini merupakan langkah yang sangat krusial untuk membimbing para siswa atau pembelajar, membimbing progres mereka dan perkembangan mereka dalam serangkaian pembelajaran seperti itu. Dan salah satu cara, one approach use is inquiry sequence. Pasti Bapak dan Ibu juga sudah sangat familiar dengan yang disebut dengan pembelajaran inquiry. Nah, dengan memanfaatkan tiga lingkaran yang tadi, tiga elemen tadi, maka kita bisa menerapkan key konsep di dalamnya. Kita bisa memulai pembelajaran dengan pendekatan inquiry ini dengan memulainya dengan engaging introduction. So, what is engaging introduction? So, we can begin with a lively activity that sparks students' interest and gets them invested in the inquiry question. Mungkin kita di zaman dulu ketika kita belajar di zaman dulu ketika kita masih sekolah ada beberapa guru yang memulai pembelajaran itu tidak dimulai dengan fakta-fakta pengetahuan yang bisa meningkatkan interest dari kita sebagai siswa. Jadi gurunya datang ke kelas langsung menjelaskan digestive system, sistem pencernaan adalah bla 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 bla. Ya, jadi langsung ke konsepnya seperti itu. Nah, mungkin dengan menerapkan tiga elemen tadi dan juga pendekatan inquiry ini, kita bisa sedikit memodify nih bagaimana caranya agar siswa itu bisa engage, bisa tertarik dengan pembelajaran kita ketika apa yang kita sampaikan itu berhubungan langsung dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Maka dari itu we have to engage the introduction by begin a lively activity that sparks student interest and gets them invested in the inquiry question seperti itu. Jadi ya kalau kita mau PDKT kan berarti kita harus tahu nih apa yang mohon maaf bisa tidak berisik bercanda bercanda. Mohon maaf Ibu yang mic yang lain. Iya, bisa dimulai lagi ya. Jadi tadi kalau kita mau PDKT sama seseorang aja kan berarti kita harus tahu nih apa yang menjadi interest mereka seperti itu. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan ke siswa seperti itu ya. Yang kedua adalah structure research, ya. By guide the students through a series of lessons where they research and evaluate different aspects related to the inquiry question itself. Jadi kita bisa membimbing siswa, guide the students through a series of lessons melalui serangkaian proses pembelajaran di mana mereka bisa melakukan research dan mengevaluasi berbagai aspek yang berhubungan dengan si pertanyaan inquiry tadi. Jadi ketika siswa sudah kita berikan satu pertanyaan yang memancing, atau kalau kita bahasa yang sering kita dipakai sekarang itu adalah pertanyaan pemantik, mereka bisa melakukan research sendiri terhadap eh, pertanyaan yang bersifat inquiry tadi. Nah, ini bisa juga menjadi pemanfaatan terhadap teknologi yang kita punya, di mana siswa sudah terfasilitasi dengan gadgetnya, dengan perpustakaannya yang lengkap, maka siswa bisa mencari jawaban dari pertanyaan inquiry tadi. Kemudian ada yang ketiga ada culminating outcome. Jadi kita mencoba memuncakkan outcome atau hasil dari yang sudah dilakukan siswa untuk menjawab pertanyaan inquiry tadi ya. Conclude the sequence with an outcome activity that allows students to demonstrate their understanding and answer the inquiry question. Jadi pada akhirnya di akhir aktivitas siswa itu dapat mendemonstrasikan, menjelaskan, menggambarkan kan selama ini tujuan pembelajaran yang kita tulis baik di modul ataupun di RPP kan selalu itu ya, student can describe, student can explain. Nah, ini juga student also can demonstrate with their own way, with their own opinion tentang pemahaman mereka dan menjawab si pertanyaan inquiry tadi. Nah, dari semua teori ini, mari kita coba aplikasikan. Nanti setelah slide ini, saya minta Bapak dan Ibu untuk di chat box aja ya, memberikan contoh ketiga tahapan ini, engaging introduction, structure research, and culminating outcome. Tapi saya kasih contoh dulu di sini ya, sebentar. Oke, nah ini saya ada satu contoh yang berhubungan dengan chemistry and biology. Untuk engaging introduction-nya, I put an example question in here. It may be also a inquiry question. Why do we feel full after we eat?
Kenapa kita merasa kenyang setelah kita makan? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk seperti ini tentunya diharapkan dapat memancing rasa ingin tahu siswa, kemudian siswa juga engage ke materialnya, ke materi yang akan kita bahas tentang sistem pencernaan misalnya, seperti itu. Nah, kemudian di structure research-nya, kita akan membimbing siswa untuk membaca paper, membaca buku. Ini nih yang kita perlukan sebetulnya. Eh, Meningkatkan literasi siswa to make the students more literate ya. Jadi kita akan membimbing siswa, bukan membiarkan siswa, membimbing untuk membaca paper, buku, information from internet, from the books, from any kind of things of the digestive system that relate into enzyme works. Jadi kita akan bimbing mereka untuk membaca tentang sistem pencernaan, untuk yang berhubungan dengan si enzyme works. Jadi di sini siswa akan menemukan sendiri pada akhirnya untuk menjawab pertanyaan kenapa sih kita merasa kenyang setelah kita makan. Jadi mereka akan menemukan konsepnya di situ, ya. Dan di bagian akhirnya, di culminating outcome-nya, we will let the students to do the practical activity after they understand the some of the concepts, so the students can figure out the property of enzyme. Mereka bisa menemukan sendiri, menemukan sifat dari enzim itu sebagai catalyst yang dapat speed up the reaction, that can speed up the reaction, but it depends on the condition. Gitu. Jadi mereka pada akhirnya akan menyambungkan antara satu hal dengan hal yang lain di dalam konsep yang sama, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan kenapa ya kita merasa kenyang setelah kita makan. Oh, di sana ternyata ada keterkaitan dengan cara enzim sebagai katalis yang berhubungan dengan metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi konsep enzimnya tadi kan waktu di bagian awal di sini enzimnya sebagai konsep itu bisa terjelaskan, bisa siswa mendapatkan gambaran mengenai enzim itu berdasarkan pertanyaan yang bersifat inquiry tadi dan juga serangkaian aktivitas baik berupa eh, mencari literatur ataupun melakukan kegiatan praktikum. Nah, sekarang saya meminta Ibu dan Bapak sekalian mungkin ya materi esensial gitu. Iya. Bapak dan Ibu mungkin bisa menuliskan di chat box untuk memberikan contoh apa sih engaging introduction-nya untuk subjek dan yang Bapak Ibu ampu, kemudian structure research-nya kira-kira apa, kemudian culminating outcome-nya kira-kira bagaimana. Seperti itu. Atau ada yang mau open mic juga boleh Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Yeah, before we pick some teachers in here, we already choose some teachers in here to give their opinion, but before we enggak kita nggak milih Miss Rahman. So before we point out some teacher in here, maybe some of you who want to open mic or put your answer on the chat box. Kita tunggu nih Miss Dina, mungkin lagi ini kali ya, lagi menuliskan di kertas atau diketik di sticky notes-nya. Third, Oh iya, gimana? Ada yang mau memberikan pendapat? Tadi ada mau tanya, Iya, so the difference between engaging introduction and the concept with problem-based learning. with problem-based learning. Iya, Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf tidak terlihat. Fahmi. Oh, dengan Pak Fahmi ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Berdasarkan Thank you. yang kami ketahui bahwa engaging introduction itu juga tidak harus selalu berupa pertanyaan yang dibuat untuk menggiring peserta didik ke material yang akan kita ajarkan. Dan yang Bapak sampaikan barusan mengenai problem based learning juga bisa menjadi salah satu contoh metode pembelajaran di mana siswa juga pada part introduction-nya diberikan satu problem atau permasalahan yang pada akhirnya mereka akan pecahkan sendiri. Jadi kalau dikatakan apa bedanya, terdapat kemiripan dan juga ya bisa diaplikasikan di sini, Pak. Seperti itu. Kalau problem based learning kan dia lebih ke metode pembelajaran ya, Pak ya. Seperti itu. Kalau di sini problem itu sendiri bisa kita taruh, bisa kita tempatkan pada bagian engaging introduction itu sendiri. Seperti itu Pak Fahmi, mungkin ada pendapat lain yang mau disampaikan Bapak Ibu?
Oke, baik mungkin Bapak dan Ibu juga punya pendapat sendiri ya. Semoga apa yang sudah disampaikan mengenai how we arrange the engaging introduction, structure research, and culminating outcome-nya bisa kita coba terapkan di dalam eh, medium term planning-nya. Nah, berikutnya itu mengenai key concept in long term planning. Jadi kalau long term planning itself, as the name suggests, it means that we setting goals that will make a longer time to come to fruition. Jadi memang ini agak berbeda dengan nanti kita akan lihatkan perbedaannya. Ini agak berbeda dengan medium term planning karena these goals might take like 5 to 10 years to be met. So the time frame will vary from one business, an individual to another, as well the type of goal. Jadi dia memang karena ini jangka panjang ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan ketika siswa sudah menguasai konsep yang diajarkan sejak awal, mereka bisa menggunakan konsep ini di waktu yang di masa depannya mereka gitu. Jadi mereka masih ingat, kayak tadi kan Miss Dina bilang ada retention di sana. Jadi siswa bisa mengingat materi ini dan bisa mengaplikasikannya di eh, masa depan mereka. Kita baca dulu ya di sini. When using key concept to shape your long-term planning, you will need to think carefully about how to use them to develop learners' understanding and make sure your learners make progress. Jadi ketika kita menggunakan key concept untuk jangka panjang ini, kita harus berhati-hati bagaimana agar pemahaman siswa ini bisa berkembang dan juga uh, yakin bahwa pembelajar ini juga, apa ya, mengalami kemajuan dalam uh, memahami konsepnya itu sendiri. By harnessing the power key of key concept, dengan memanfaatkan key concept ini, teachers can guide learners on enriching journey of knowledge. Jadi bisa memperkaya enriching journey of knowledge, memperkaya pengetahuan si pembelajarnya itu sendiri, yang lebih deeper understanding tadi yang sudah disampaikan dan juga sustain progress. Ya, kalau di sini ada 3 poin yang dijelaskan mengenai long term planning. Yang pertama, planning for progress over the long term, increasingly sophisticated understanding of the key concept that shape knowledge into a discipline. Jadi mereka akan memahami key konsep itu untuk waktu yang lama gitu ya. Dan yang kedua ada provide opportunities to revisit key concepts, develop increasingly sophisticated levels of understanding over time. Jadi basically masih sama, siswa bisa di masa depannya mereka bisa memanggil ulang key konsep yang sudah mereka dapatkan, konsep-konsep yang sudah mereka dapatkan di waktu yang lalu. Kemudian think about the threshold concept, the crucial doorways of understanding that once passed through unlock new ways of perceiving and engaging with a subject. Jadi ini bisa menjadi pintu untuk siswa menghubungkan konsep yang mereka punya dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lainnya, seperti itu. Kita lanjut ke perbedaan antara medium dan, mungkin tadi tidak terlalu kelihatan ya perbedaannya antara medium dan eh, medium dan long term. Kita lihat di sini ada perbedaannya, ada tabel yang menunjukkan perbedaan antara middle and long term planning in case of key concept ya. Jadi kalau di middle or di medium, objektifnya kita contohnya ensure students grasp the specific mechanism of enzyme action, factors affecting enzyme activity, and methods of measuring enzyme kinetics. Ini adalah tujuan pembelajaran yang bisa kita tuliskan di lesson plan kita di medium term planning. Tapi kalau di long term planningnya ini berupa goal yang isinya ensure students understand the role of enzyme in biological processes and can apply this knowledge in various contexts by the end of the year. Jadi mereka bisa mengaplikasikan nih apa yang sudah mereka dapatkan, objektifnya di medium term planning. Mereka tahu mekanisme cara kerja enzimnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kemudian juga metode untuk mengukur laju reaksi enzimnya mereka sudah tahu, dan untuk long term planningnya mereka bisa menggunakan konsep-konsep ini, substantif konsep ini ke kehidupan sehari-hari atau konteks-konteks lainnya seperti itu. Nah, kalau seperti dijelaskan tadi di medium term planning itu ada lesson plans yang kita buat gitu ya, berupa jadwal pembelajaran mengenai struktur enzim, fungsinya, kineticsnya, termasuk aktivitas yang bisa simulasi mereka untuk memahami konsep si enzim itu sendiri. Tapi sementara itu di long term planningnya itu berupa curriculum mapping that can place the enzyme chapter within broader context of biochemistry and related topics in the curriculum. Jadi, seperti itu. Kemudian untuk ke
di medium term planning ada lab experiment, plan detailed lab session to measure the effect of pH and temperature of enzyme activity, ensuring all materials are prepared in advance. Jadi ya ini memang pada jangka menengah atau medium term planning sendiri yang lebih kelihatan aktivitasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang resource allocation-nya ini ada di long term planning that will secure long term access to laboratory equipment for enzyme experiments and relevant educational materials. Jadi ntar mereka bisa nih menggunakan pengetahuan mereka tentang enzim untuk kegiatan praktikum lain di lab yang berhubungan dengan material tadi. Nah, untuk formative assessment ya pada medium term planning itu bisa berupa kuis ataupun hal lainnya. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi dari siapa ya sebentar. Apakah ada keterkaitan? Yes. Ya, ini akan pada akhirnya nanti akan menjawab apakah ada keterkaitan antara key concept dengan assessment for learning. Yang sudah dijelaskan kemarin oleh siapa ya, Miss? Assessment for learning. Bu Zaki dan Miss Dian. Miss Dian. Oke. Nah, sementara pada long term planning ini ada assessment strategy that plan for cumulative assessment that include enzyme related question and practical exams. Lalu bagaimana pada akhirnya kita bisa implementing the key concept in our lesson? Sebenarnya kalau kita singkat ini bisa menjadi 3 bagian aja. Yang pertama adalah identify the key concept itself. Kita bisa menemukan key concept yang mau kita gunakan dalam pembelajaran, terserah bisa dari substantifnya atau the second order. We can start by identifying the key concept that are relevant to our curriculum, and then we can develop learning experiences by creating engaging activities that help students explore and understand the key concept. Jadi ini ketika kita mau menjelaskan key concept, menyampaikan materi konsep tentang materi enzim, setelah itu kita bisa merancang kira-kira learning experiences apa nih yang harus didapatkan oleh siswa, aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa untuk bisa mengarah ke key concept tadi, yang salah satunya adalah dengan tadi engaging introduction-nya ya. Nah, di akhir itu ada assessment and reflection. We assess the student learning and reflect on the effectiveness of your implementation of the key concept itself. Seperti itu Bapak Ibu untuk key concepts in practice, medium term planning, and also long term planning. Dan yang terakhir tadi implementing key concepts. Itu yang bisa kami sampaikan mengenai getting started with the key concepts. Nah, tadi di awal kita sudah ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan di Jamboard. Mungkin reflection-nya adalah, tadi kan sebelumnya Bapak Ibu sudah menuliskan berbagai pertanyaan terkait dengan key concept. Nah, reflection yang mau kita lakukan, dari pertanyaan Bapak Ibu ini, silahkan Bapak Ibu bisa, we give you like 5 minutes to answer your own question, ya. Tapi di kertas yang berbeda, jangan di Jamboard ini Bapak Ibu. Jadi boleh di kertas yang Ibu Bapak sedang tulis atau di HP gitu ya, atau di laptop Bapak Ibu. Silakan dijawab sendiri pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di Jamboard untuk kita nanti kita diskusikan ya. Silakan Bapak Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Ya, setelah itu nanti akan ada next instruction-nya dari kami. Nah, sudah dijawab Bapak Ibu pertanyaannya sendiri. Coba I will pick Mr. Somad. Mr. Somad. Mr. Somad. Oke, Miss. Are you there? Mr. Somad sudah dijawab pertanyaannya sendiri. Pertanyaan Mr. Somad ini akan kami lemparkan kepada audiens. Kira-kira ada nggak audiens yang mau menjawab pertanyaan dari Mr. Somad? Gitu. Nanti contoh misalnya yang mau jawab pertanyaan Mr. Somad bisa raise your hand Bapak Ibu. Misalnya yang mau jawab misalnya yang mau jawab Miss Nina gitu. Miss Nina dari SD mau jawab. Nanti Miss Nina jawabannya apa, lalu dikonfirmasi langsung oleh Mr. Somad apakah jawabannya Miss Nina itu sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan juga oleh Mr. Somad. Seperti itu, ya. Oke, jadi saya coba zoom in ya.
Mr. Somad di sini menanyakan apa yang menjadi tantangan di key concept. Ya, Miss Lia, coba kita mau dengar nih, Miss. Menurut Miss, pertanyaan dari Mr. Somad nih, apa yang menjadi tantangan di key concept? Nah, menurut Miss Lia apa nih, Miss? Mungkin kalau menurut aku tantangannya itu di bagaimana kita menyesuaikan key concept based on kemampuan anak kita. Misalnya itu kalau SMP apakah sudah bisa yang abstrak atau masih harus yang kita berikan contoh nyatanya seperti itu. Oke, berarti gimana Miss Percaya tadi menurut Miss Lia bahwa penyesuaian dengan ini ya Miss ya, tumbuh kembang dari cara pemikiran dari anak itu sendiri ya. Takutnya bagaimana sih em, apa sih metode yang cocok supaya anak-anak yang sedang kita ajarkan itu bisa mendapatkan key concept dari materi yang kita ajarkan. Oke, nah gimana Mr. Somad menurut Mr. Somad nih? Apakah sama dengan Mr. Somad, Miss Lia jawabannya? Ya, inti dari jawaban Miss Lia tadi kurang lebih sama dengan cara mengobservasi anak atau mengetahui dulu apa namanya sikap dan perilaku anak itu keinginannya seperti apa, sehingga kita tahu key konsep dari anak tersebut bisa atau tidak mengikutinya. Kurang lebih jawabannya sama. Oke, good. Thank you, Mr. Somad dan juga Miss Miss Lia, Lia. terima kasih Terima jawabannya. kasih jawaban dan diskusinya. Oke, Ini ada satu pertanyaan dari Miss Nina di SD. Halo Miss Nina, ada di sana kah Miss Nina? Halo, Mister. Hai ya Miss Nina, di sini ada pertanyaan nih dari Miss Nina. When do we use key concept in the lesson? Oke, oke, Miss Nina. Pertanyaan, when do we use key concept in the lesson? Miss Nina udah menuliskan jawabannya, Miss? Iya, sudah. Oke, coba kalau nggak Miss Nina deh yang pick. You can pick one teacher to answer your question, Miss. Oh ya, Bu Gali. Bu Gali nih dipilih langsung nih oleh Miss Nina. Bu Gali bisa melihat ke screen, Bu Gali, pertanyaannya Miss Nina. Ketika di awal pembelajaran gitu Miss, ketika kita memulai bab baru gitu, nah kita bisa tuh gunain key konsep itu gitu, karena kan di sini tadi kan ada kayak substantif konsepnya, terus second order konsepnya dan threshold konsepnya itu, jadi kita bisa mengulik itu dari awal sampai nanti akhirnya baru kita lebih mendalam lagi materinya, seperti itu sih Miss. Nah, gimana nih, Miss Nina? Menurut Miss Nina gimana pendapatnya Miss Gali sama kah? Atau ada yang berbeda dari Miss Nina? Menurut saya sama sih, Miss, seperti yang Miss Gali jelaskan. Jadi memang kalau saya menuliskannya ketika di awal pembelajaran, ketika kita sedang mendeliver learning objektif. Nah, mungkin di situ kita akan menuturkan juga key konsep dari pembelajaran itu apa saja, terus nanti akan bisa dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri. Seperti Oke, itu. thank you Miss Nina, Miss Gali. Tepuk tangan untuk Miss ya. Nina, Miss Gali. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi aktifnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit materi yang kita pelajari hari ini bareng-bareng bisa bermanfaat dan betul sekali bahwa kalau misalnya anak itu sudah mendapatkan atau ya kunci dari suatu konsep, pasti nantinya akan lebih gampang, akan lebih mudah supaya kita mempelajari eh, konsep tersebut dan juga kita mempelajari konsep lainnya. Ada satu quotes nih Miss Gina yang mau kita share. Ya, ini ada satu quotes dari Charles Dickens yang mengatakan bahwa a very little key will open a very heavy door. Jadi kunci yang sangat kecil itu pada akhirnya akan bisa membuka pintu yang sangat berat gitu. Jadi key konsep atau konsep inti yang siswa pegang pada akhirnya jika bisa disampaikan dengan baik, bisa terpahami dengan baik oleh siswa, akan bisa membuka horizon pengetahuan mereka lebih luas, bisa mengkoneksikan apa yang mereka sudah pelajari di awal ke hal-hal yang lebih besar ke depannya. Jadi itu yang bisa kita ambil dari quotes-nya Charles Dickens.